Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Huda SEMM selaku guru pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan semua penonton yang saya sayangi. Sebelumnya, di sini saya ingin mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap UMKM yang ada di desa saya, yaitu Kedai Jus Mbak Irma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarah Zahira Nur, NIM 19 13 kali 03 kali 2483. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan mengenai profil usaha dari UMKM yang saya wawancarai. Yang pertama, nama usaha itu Kedai Jus Mbak Irma. Jenis atau produk yang diproduksi yaitu jus buah. Nama pemilik Erma Suryani. Tahun berdiri tahun 2019 akhir. Alamat di Desa Ujung Batu, RT 11 RW 4. Nomor telepon jika teman-teman yang menonton ini minat membelinya, nanti tak taruh di atas sini, 085 540 313 289. Di sini saya juga akan menerangkan mengenai sejarah mengapa ownernya ini, Mbak Irmanya ini, mempunyai ide untuk membuat kedai jus buah. Mbak Irma ini membuka kedai jus tahun 2019 akhir setelah Mbak Irma lulus SMK. Namun Mbak Irma ingin bekerja di luar rumah, tidak diperbolehkan orang tuanya sebab masih ada tanggungan di rumah, harus membantu orang tuanya jualan juga. Jadi Mbak Irma mencari ide agar agar bisa membantu orang tuanya, juga agar bisa bekerja. Lalu Mbak Irma mempunyai ide untuk membuka usaha jus buah ini. Dan dilihat dari strategi pemasarannya, di sini di kampungnya Mbak Irma ini belum ada orang yang jual jus buah. Jadi persaingan belum terlalu ketat, dan strategi dari alamat Mbak Irma atau tempat Mbak Irma jualan ini juga strategis karena tidak terlalu pelosok di desa dan juga dekat dengan kota, jadi mudah dijangkau. Selanjutnya saya ingin menerangkan mengenai marketing mixnya, yaitu 7P. Yang pertama, produk yang dijual Mbak Irma ini semua jenis buah, contohnya seperti ada buah nanas, buah melon, buah mangga, buah kueni, buah alpukat, buah durian. Namun dari saya wawancara, menurut Mbak Irma, jus buah yang paling laris itu jus buah alpukat. Jadi cepat habis. Kalau alpukat, harga jus buah Mbak Irma tergantung modal pokok dari membeli buah. Jika buahnya mahal, Mbak Irma akan menaikkan harganya. Misal rata-rata dari 5.000 sampai 10.000. Alamatnya di Desa Ujung Batu, RT 11 RW 4. Menurut saya, kedai jus Mbak Irma ini tempatnya sangat strategis, mudah sekali untuk dijangkau. Promosi, kalau setelah saya wawancara, kata ownernya si Mbak Irma ini, promosinya dari pertama kali buka kedai jus ini, Mbak Irma cuma mengandalkan mulut ke mulut dari tetangga, kerabat, saudara, dan juga ada pelanggan yang membeli lalu merasakan citra rasa jus Mbak Irma yang enak, lalu memberikan promosi kepada orang lain gitu, mempengaruhi. Namun seiring berjalannya waktu, Mbak Irma mulai menggunakan WhatsApp dan Facebook sebagai jalur promosi di jus ini. People, Mbak Irma sendiri yang menjalankan usaha ini, yang membuat jusnya, cuma dibantu sama adik perempuannya, cuma satu.
prosesnya itu langsung ketemu konsumennya datang langsung ke Mbak Irma, pesan jus apa langsung dibuatin. Kadang ada yang dibawa pulang, ada yang diminum di situ. Basic bukti fisik dari jus Mbak Irma. Jus Mbak Irma itu apa ya, berbentuk cup, ditaruh di cup, terus atasnya itu dipres. Jadi kalau dipakein tutup yang kayak Mika itu nanti takutnya dia jatuh, makanya dipres. Yang agak modern itu dipres. Jadi bukti fisiknya itu polosan, belum ada brandnya, belum ada namanya, jadi masih polos ya, cup terus presnya itu belum ada brand yang menguatkan image jika itu jus dari Mbak Irma. Selanjutnya saya ingin menerangkan mengenai analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Setelah saya wawancara dengan Mbak Irma, saya menganalisis bahwa kekuatan di kedai jus Mbak Irma ini rasanya jusnya yang begitu enak, lembut, kayak rasa buahnya itu khas gitu loh. Kayak buahnya itu ya nggak banyak sih, cuma standarnya itu loh, kayak enak gitu. Dan kekuatannya di Mbak Irma ini apa ya, harganya itu relatif mudah dijangkau semua kalangan, dari bawah, menengah, atas. Jadi semua bisa beli dari kalangan anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pun bisa merasakan jusnya Mbak Irma, karena bahannya itu alami semua, nggak ada yang bahan pengawet gitu, nggak ada. Soalnya kan jus itu diracik langsung saat di tempat, langsung dijuskan gitu. Kalau kelemahannya itu saya lihat waktu saya wawancara itu, saya analisis kelemahannya itu di brand ya, kayak status jenis nama identitas gitu loh, belum ada. Cuma di depan rumahnya itu dikasih kayak banner kedai jus buah Mbak Irma, cuma di cupnya ini, tempat jusnya ini belum ada identitas apa ya, belum ada identitas yang menunjukkan ini benar-benar jus Mbak Irma, itu belum ada. Kalau misal di apa itu, di depannya itu dikasih kayak logo atau nama identitasnya Mbak Irma gitu loh, itu jauh akan membuat kekuatan juga. Kalau itu itu kalau ada orang beli, itu ada logonya atau capnya, itu jus dari Mbak Irma gitu. Kelemahannya yang kedua yaitu jus Mbak Irma ini kalau musim hujan katanya itu banyak penurunan pembeli, sebab kalau musim hujan kan diguyur hujan terus kan dingin, makanya banyak sekali yang mending di rumah daripada keluar rumah. Jadi kalau musim hujan itu kayak itu loh, sepi pembeli gitu loh. Buah-buahnya juga nggak bertahan lama, sebab alami tanpa bahan pengawet juga bisa bertahan 2 atau sampai 3 hari gitu buah-buahnya. Analisis SWOT selanjutnya yaitu peluang dari saya wawancara terhadap owner kedai jus Mbak Irma ini, Mbak Irmanya sendiri. Peluangnya Mbak Irma ingin membuka lagi jenis produk, yaitu sosis bakar dan roti bakar, untuk menambah apa itu, pundi-pundi keuntungan, biar kalau orang ingin membeli jus tuh nggak hanya minum jus toh, ada makanan sampingannya seperti sosis bakar, roti bakar, seperti itu. Kayak ada cemilan-cemilan ringan. Nanti jika kedainya udah dibongkar besar lagi, mungkin kata Mbak Irma nanti akan diisi sama cemilan-cemilan makanan ringan kayak gado-gado, tahu, bakso, kayak seperti itu. Kalau ancaman tuh berasal dari pesaing.
sekarang ini di sekitar Mbak Irma yang dulunya belum ada yang jualan jus, setelah mengetahui Mbak Irma selama berjualan itu kayak rame, kayak ada pembeli banyak, maka di sekitar Mbak Irma ini pada membuka usaha jus buah seperti Mbak Irma. Cuma ya rezeki kan sudah ada yang ngatur sendiri, jadi kita sebagai manusia berusaha. Masalah pesaing kita cuma, kata Mbak Emma cuma menjaga kualitas rasa, dan kalau bisa mengambil keuntungan sedikit tidak apa-apa, yang penting harga itu mudah dijangkau semua orang. Oke, yang selanjutnya aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini, pemasaran yaitu pasaran dari kedai jus Mbak Irma ini untuk orangnya itu semua jenis kalangan, bawah, menengah, atas, usia, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua bisa merasakan jus Mbak Irma ini. Kalau dilihat dari tempatnya itu strategis banget ya, nggak sih terlalu di desa banget. Jadi kedai jusnya itu deket kota, jadi jangkauannya itu sangat mudah. Aspek pemasarannya juga ini masih manual ya, mulut ke mulut gitu, kayak belum menggunakan media sosial terlalu berlebih gitu, cuma mengandalkan WhatsApp sama Facebook saja. Oke, yang terakhir saya ingin menjelaskan aspek dari keuangan. Aspek dari keuangan Mbak Irma ini, yang pertama modal. Misal Mbak Irma ini beli buah-buahan yang murah, tapi yang kualitasnya bagus. Kayak modal pertama membeli buah itu digabungkan saja misal 500.000. Membeli perlengkapannya itu seperti apa, seperti ya ada susu, ya ada gula, ada cup, ada sedotan, ada plastik press, itu dianggap semuanya itu 300.000 lah. Setiap satu cup itu 5.000 sampai 10.000. Kita ambil tengah-tengahnya aja, misal 6.000 lah. 6.000 kalau sehari kata Mbak Irma itu bisa menjual sampai 200 cup. 6.000 kali 200 cup itu keuntungan, itu pendapatannya udah 1.150.000 ya kan. Dikurangi tadi modal awalnya itu cuma 800.000, jadi Mbak Irma itu bisa mengambil keuntungan sampai 350.000 per malam. Cuma itu belum bersihnya, kadang ada beli apa kalau di tengah-tengah jual ada kebutuhan yang ingin dibeli lagi gitu. Jadi 350.000 itu enggak sih terlalu bersih gitu, enggak sih terlalu itu keuntungan bersih tuh enggak. Nanti ada lagi pembayaran apa yang tidak bisa disebutkan oleh Mbak Irma di wawancara kemarin saya. Ya, kesimpulan dari laporan wawancara saya ini yaitu, kesimpulannya nggak apa-apa, masih muda, kita menjadi pengusaha nggak usah gengsi, nggak usah minder. Yang penting tuh kata Mbak Irma itu support dari orang tua itu yang bisa membuat usahanya sukses. Jadi kesimpulannya di sini, support dari orang tua juga menjadi pendukung utama di usaha kedai jus Mbak Irma ini. Kalau saran dari saya, mohon Mbak Irma Suryani ini, owner kedai jus ini, mohon sekali itu cup yang buat naruh jus kan, tutup di atasnya itu kan ada press plastik. Kalau bisa itu pesan yang ada logonya, kayak identitas diri. Kalau itu bener-bener jus Mbak Irma gitu loh, kayak image citra gitu loh, image citra.
ciri khas dari kedai jus Mbak Irma itu, kayak logo atau gambar yang mengidentifikasikan itu kalau jus dari jus Mbak Irma gitu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam berbicara maupun perbuatan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.